kamu bisa membuat ayahku berjalan lagi, akan kujadikan kamu istriku dan kubuat kamu berkeringat setiap malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di sebuah proyek rumah mewah yang masih dipenuhi debu dan tumpukan batu bata, seorang wanita cantik menunjuk wajah seorang tukang bangunan dengan penuh amarah. Di sampingnya, seorang polisi berpangkat duduk lemah di kursi roda. Dengan suara keras wanita itu berkata bahwa jika tukang itu bisa menyembuhkan ayahnya, ia akan menjadikannya suami. Semua orang di proyek itu tertawa. Karena bagi mereka, tukang itu hanyalah pekerja kasar yang bahkan bajunya penuh semen dan keringat. Namun 1 jam kemudian, sesuatu terjadi. Polisi yang sudah berbulan-bulan tidak bisa berdiri, tiba-tiba perlahan bangkit dari kursi rodanya. Semua orang terdiam. Wanita itu gemetar. Dan saat polisi itu menatap wajah tukang tersebut, ia seperti mengenali seseorang dari masa lalu. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu udara di lokasi pembangunan terasa panas dan kering. Debu semen beterbangan setiap kali karung dibuka dan batu bata dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Di tengah kerangka bangunan rumah besar yang belum selesai itu, para pekerja sibuk dengan tugas masing-masing. Suara palu, gesekan besi, dan langkah kaki di atas pasir bercampur menjadi satu irama yang biasa terdengar di proyek pembangunan. Di antara para pekerja itu ada seorang pria yang tampak paling sederhana. Namanya Raka Sasmita. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, kulitnya sedikit gelap karena terbakar matahari, dan bajunya hanyalah singlet lusuh yang penuh noda semen. Celana kerjanya sudah pudar warnanya dan sandal yang ia pakai terlihat sudah lama sekali digunakan. Namun meskipun penampilannya sederhana, Raka bekerja dengan sangat tenang. Gerakannya rapi dan tidak terburu-buru. Saat pekerja lain terlihat lelah atau mengeluh karena panas, ia tetap memindahkan batu bata dengan wajah datar seolah sudah terbiasa dengan kerasnya pekerjaan seperti ini. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Ia datang bekerja di proyek itu sekitar 2 bulan lalu. Mandor hanya tahu bahwa Raka pekerja yang rajin, jarang bicara, dan tidak pernah membuat masalah. Para pekerja sering bercanda bahwa Raka terlalu pendiam. Bahkan saat makan siang bersama, ia sering hanya duduk di pinggir sambil makan nasi bungkus dengan pelan. Namun pagi itu suasana proyek tiba-tiba berubah. Suara mobil mewah berhenti di depan lokasi bangunan membuat beberapa pekerja menoleh. Mobil hitam yang mengilap itu terlihat sangat kontras dengan lingkungan proyek yang penuh debu dan batu bata. Pintu mobil terbuka perlahan. Seorang wanita muda turun dari dalam mobil itu. Ia mengenakan gaun biru yang rapi dengan rambut panjang yang tertata halus. Wajahnya cantik dan kulitnya terlihat bersih seperti seseorang yang tidak pernah bersentuhan dengan debu proyek. Beberapa pekerja langsung berbisik pelan. Wanita itu adalah Selena Ratmika, putri dari seorang polisi berpangkat yang cukup dikenal di kota itu. Namun yang membuat semua orang terdiam bukan hanya karena wanita itu datang ke proyek, melainkan karena seseorang yang keluar dari mobil setelahnya. Seorang pria paruh baya dengan seragam polisi. Namanya Kompol Damar Jayanta. Tetapi kondisi pria itu sangat berbeda dari yang biasa dilihat orang-orang. Tubuhnya terlihat lemah dan ia duduk di kursi roda yang didorong keluar dari mobil. Beberapa pekerja saling pandang dengan wajah bingung. Mereka tahu Kompol Damar adalah polisi yang cukup dihormati. Tetapi melihatnya dalam kondisi seperti itu membuat banyak orang terkejut. Selena mendorong kursi roda ayahnya perlahan masuk ke area proyek. Wajahnya terlihat tegang dan penuh emosi. Matanya menyapu area proyek seolah sedang mencari seseorang. Mandor proyek yang melihat kedatangan mereka segera berjalan mendekat dengan wajah penuh hormat. Ia menunduk sedikit sebelum berbicara dengan hati-hati. "Selamat pagi Bu Selena, ada yang bisa kami bantu?" Selena tidak langsung menjawab. Ia masih melihat sekeliling proyek dengan tatapan tajam. Sampai akhirnya pandangannya berhenti pada seorang pria yang sedang memindahkan batu bata. Pria itu adalah Raka. Tubuhnya penuh debu semen. Singlet lusuhnya basah oleh keringat. Ia tidak menyadari bahwa seseorang sedang memperhatikannya. Selena berjalan mendekat dengan langkah cepat. Para pekerja mulai memperhatikan karena suasana tiba-tiba terasa tegang. Raka masih sibuk menata batu bata ketika sebuah suara keras membuatnya berhenti. "Kamu yang namanya Raka?" Pria itu perlahan menoleh.
Ia melihat seorang wanita cantik berdiri di depannya dengan wajah marah. Di belakang wanita itu ada seorang polisi tua yang duduk di kursi roda. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap dengan tenang. Selena melangkah lebih dekat sampai jarak mereka hanya beberapa langkah saja. Matanya menatap pakaian Raka dari atas sampai bawah seolah meremehkan setiap bagian dari dirinya. Jadi kamu yang katanya bisa menyembuhkan orang. Beberapa pekerja langsung saling pandang. Mereka pernah mendengar rumor itu. Ada yang mengatakan Raka pernah membantu seorang pekerja yang sakit punggung dengan pijatan sederhana sampai pria itu bisa kembali bekerja. Namun bagi mereka itu hanya cerita kecil di antara para tukang. Raka menatap Selena dengan wajah tetap tenang. Saya hanya tukang bangunan. Jawaban itu justru membuat Selena terlihat semakin kesal. Ia menunjuk wajah Raka dengan jari yang gemetar karena emosi. Jangan pura-pura tidak tahu. Banyak orang bilang kamu bisa menyembuhkan orang dengan doa dan pijatan. Raka terdiam. Ia tidak menyangkal tetapi juga tidak mengiyakan. Selena menoleh pada ayahnya yang duduk di kursi roda. Wajah Kompol Damar terlihat pucat. Tangannya sedikit gemetar dan tubuhnya tampak lemah seperti seseorang yang sudah lama sakit. Selena kembali menatap Raka dengan mata yang penuh tekanan. Kalau kamu benar-benar bisa, sembuhkan ayahku. Para pekerja yang mendengar itu mulai berkumpul sedikit lebih dekat. Beberapa dari mereka bahkan menahan senyum karena merasa permintaan itu terdengar aneh. Raka memandang pria tua di kursi roda itu dengan tenang. Tatapan mereka bertemu sebentar. Ada sesuatu yang aneh dalam pandangan itu. Seolah Raka sedang menilai sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, Selena kembali berbicara dengan nada yang lebih keras. Kalau kamu bisa menyembuhkan ayahku. Ia berhenti sebentar. Lalu kata-kata berikutnya keluar dari mulutnya dengan suara lantang yang membuat semua orang di proyek itu terdiam. Aku akan menjadikanmu suamiku. Para pekerja langsung tertawa. Beberapa bahkan menutup mulut karena merasa itu seperti lelucon yang terlalu aneh untuk dipercaya. Bagaimana mungkin seorang wanita seperti Selena Ratmika menikah dengan tukang bangunan lusuh seperti Raka? Selena tidak peduli dengan tawa mereka. Matanya masih menatap tajam ke arah Raka. Tapi kalau kamu tidak bisa... Ia mendekat sedikit lagi sampai jaraknya hanya beberapa langkah. Jangan pernah lagi menyebarkan cerita bohong tentang kemampuanmu. Raka masih berdiri dengan wajah tenang. Angin siang bertiup pelan membawa debu dari tumpukan pasir di sekitar mereka. Ia menatap Kompol Damar lagi. Wajah pria itu terlihat sangat lelah. Nafasnya pelan dan matanya seperti seseorang yang sudah lama menahan rasa sakit. Raka menunduk sedikit. Ia tidak langsung menjawab. Suasana proyek menjadi sunyi. Semua orang menunggu. Beberapa pekerja bahkan berhenti bekerja karena penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Raka akhirnya berbicara dengan suara pelan. Saya tidak menjanjikan apa-apa. Selena langsung menyela dengan nada tajam. Kamu hanya perlu mencoba. Raka terdiam beberapa detik lagi. Lalu ia mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara yang sangat tenang. Beri saya waktu 1 jam. Tawa para pekerja kembali pecah. Bagi mereka itu terdengar seperti omong kosong. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyembuhkan penyakit yang membuat seorang polisi kuat seperti Kompol Damar harus duduk di kursi roda hanya dalam 1 jam? Namun Raka tidak terlihat bercanda. Ia berdiri di sana dengan wajah yang sangat serius. Selena menatapnya dengan ekspresi campuran antara marah dan ragu. 1 jam. Ia mengulangi kata itu perlahan. Baik. Kalau dalam 1 jam ayahku tidak bisa berdiri. Ia menatap Raka dengan mata yang tajam. Kamu akan menyesal sudah berani berkata seperti itu di depanku. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap Kompol Damar sekali lagi. Lalu perlahan berjalan mendekat ke arah kursi roda itu. Dan tanpa seorang pun di proyek itu sadari. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar taruhan aneh sedang mulai terjadi di tempat itu. Raka berhenti tepat di depan kursi roda tempat Kompol Damar Jayanta duduk. Debu proyek masih beterbangan di sekitar mereka. Para pekerja yang tadi tertawa kini perlahan mendekat, membentuk lingkaran kecil dengan jarak beberapa langkah. Mereka pura-pura masih bekerja, tetapi mata mereka terus memperhatikan apa yang sedang terjadi. Selena berdiri di sisi kiri ayahnya dengan wajah tegang. Tangan kirinya memegang gagang kursi roda dengan kuat seolah ia tidak ingin kehilangan kendali atas keadaan. Sementara itu Kompol Damar duduk diam dengan tubuh yang tampak lemah. Seragam polisi yang masih ia kenakan terlihat rapi, tetapi wajahnya pucat dan matanya tampak berat seperti seseorang yang telah lama menahan rasa sakit. Raka menundukkan sedikit kepalanya sebagai tanda hormat sebelum berbicara. Ia tidak langsung menyentuh Kompol Damar. Ia hanya berdiri memperhatikan tubuh pria itu dengan tenang.
seolah sedang membaca sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Selena memperhatikan dengan sabar selama beberapa detik. Namun kesabarannya tidak bertahan lama. "Apa yang kamu lihat? Kenapa kamu hanya berdiri?" Nada suaranya terdengar kesal. Raka tidak tersinggung. Ia tetap memandang Kompol Damar dengan wajah datar. "Saya ingin melihat dulu kondisi beliau." Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi justru membuat Selena semakin tidak sabar. "Melihat apa?" "Semua dokter sudah melihatnya. Ayahku sudah dibawa ke rumah sakit terbaik." Beberapa pekerja saling pandang lagi. Mereka tahu Kompol Damar adalah orang penting di kota itu. Jika dokter saja tidak bisa menyembuhkan penyakitnya, bagaimana mungkin seorang tukang bangunan bisa melakukan sesuatu? Raka akhirnya menunduk sedikit lebih dekat. Ia melihat tangan Kompol Damar yang gemetar pelan. Nafas pria itu terdengar berat meskipun ia hanya duduk diam. Setelah beberapa saat, Raka mengangkat wajahnya. "Sudah berapa lama beliau tidak bisa berdiri?" Selena menjawab dengan cepat. 4 bulan. Ia berhenti sebentar sebelum melanjutkan. Awalnya hanya sakit di punggung. Lalu kakinya mulai sulit digerakkan. Sampai akhirnya dokter bilang sarafnya rusak. Suasana di sekitar mereka menjadi semakin hening. Para pekerja yang tadinya ingin tertawa kini mulai memperhatikan dengan serius. Raka menatap Kompol Damar sekali lagi. Apakah beliau masih bisa merasakan sentuhan di kakinya? Selena terlihat ragu menjawab. "Sedikit. Kadang ada rasa, kadang tidak ada sama sekali." Raka mengangguk pelan. Ia lalu berjongkok di depan kursi roda. Tangan kasarnya yang penuh bekas pekerjaan perlahan menyentuh kaki Kompol Damar. Beberapa pekerja langsung berbisik pelan. Mereka merasa aneh melihat seorang tukang bangunan menyentuh seorang polisi berpangkat seperti itu. Namun Kompol Damar tidak menolak. Ia hanya memperhatikan Raka dengan mata yang terlihat lelah. Raka menekan pelan beberapa titik di kaki pria itu. Kompol Damar tiba-tiba menarik nafas pelan. Selena langsung menoleh dengan cepat. "Ayah, sakit." Kompol Damar tidak menjawab langsung. Ia hanya mengangguk pelan. Raka kembali menekan titik lain di bagian betis. Kali ini wajah Kompol Damar sedikit berubah. Alisnya mengerut seperti seseorang yang merasakan sesuatu yang tidak biasa. Para pekerja mulai saling pandang. Salah satu dari mereka berbisik sangat pelan. Dia benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Selena terlihat semakin tegang. Ia tidak tahu harus berharap atau tetap marah. Raka akhirnya berdiri kembali. Ia menatap Selena dengan wajah yang tetap tenang. "Saya perlu tempat yang lebih tenang." Selena mengangkat alisnya. "Tenang. Di proyek seperti ini tidak ada tempat yang benar-benar tenang." Raka menoleh ke sekitar. Di sudut proyek ada ruangan kecil yang belum selesai dibangun. Dindingnya sudah berdiri tetapi belum diplester sepenuhnya. Raka menunjuk ke arah sana. "Kita ke sana." Selena sempat ragu. Ia menatap ruangan itu sebentar sebelum akhirnya mendorong kursi roda ayahnya ke arah yang ditunjuk Raka. Para pekerja mulai mengikuti dari belakang. Namun sebelum mereka terlalu dekat, Raka menoleh dan berkata dengan suara yang tetap sopan. "Saya butuh ruang." Para pekerja langsung berhenti. Mereka berdiri beberapa meter dari ruangan itu dengan rasa penasaran yang semakin besar. Selena membawa kursi roda ayahnya masuk ke dalam ruangan setengah jadi itu. Di dalam ruangan hanya ada lantai semen kasar dan beberapa tumpukan bahan bangunan di sudut. Raka menutup sebagian pintu kayu yang belum terpasang sempurna. Cahaya matahari masih masuk melalui celah-celah dinding yang belum selesai. Suasana di dalam ruangan menjadi lebih tenang dibandingkan bagian proyek lainnya. Selena berdiri di samping ayahnya dengan tangan masih menggenggam kursi roda. Ia menatap Raka dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kalau kamu hanya membuang waktu." Ia berhenti sebentar. "Aku tidak akan memaafkanmu." Raka tidak menjawab ancaman itu. Ia hanya berdiri di depan Kompol Damar dengan wajah yang tetap tenang. Lalu ia berkata dengan suara pelan. "Saya akan mencoba sesuatu." Selena menatapnya dengan curiga. "Mencoba apa?" Raka tidak menjelaskan panjang. Ia hanya berkata singkat. "Doa." Selena hampir tertawa mendengarnya. 4 bulan dokter berusaha menyembuhkan ayahnya dengan alat medis terbaik. Sekarang seorang tukang bangunan ingin mencoba menyembuhkannya dengan doa. Namun sebelum ia sempat mengatakan sesuatu lagi, Raka sudah menundukkan kepala. Tangannya perlahan menyentuh bahu Kompol Damar. Ruangan kecil itu tiba-tiba terasa sangat sunyi. Suara proyek di luar masih terdengar samar-samar. Namun di dalam ruangan itu hanya ada 3 orang. Seorang tukang bangunan yang dianggap tidak berarti. Seorang putri polisi yang penuh amarah dan harapan yang bercampur.
Dan seorang pria tua yang telah berbulan-bulan tidak bisa berdiri. Selena memperhatikan setiap gerakan Raka dengan sangat serius. Detik demi detik berlalu. Dan tanpa disadari oleh siapapun di luar ruangan itu. 1 jam yang akan mengubah hidup mereka semua sudah mulai berjalan. Waktu berjalan perlahan di dalam ruangan kecil yang dindingnya belum selesai diplester itu. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah bata yang masih terbuka, menciptakan garis-garis terang di lantai semen yang kasar. Debu proyek masih tercium samar di udara, bercampur dengan aroma semen basah. Raka berdiri tepat di depan kompol damar. Tangannya masih berada di bahu pria tua itu. Matanya tertutup, kepalanya sedikit menunduk. Bibirnya bergerak sangat pelan, seolah membaca doa yang hanya ia sendiri yang bisa dengar. Selena berdiri tidak jauh dari mereka. Awalnya ia menatap dengan penuh keraguan. Dalam pikirannya masih terngiang ejekan para dokter yang dulu mengatakan penyakit ayahnya hampir mustahil sembuh dalam waktu dekat. Bahkan beberapa dokter pernah mengatakan kemungkinan ayahnya tidak akan pernah berjalan lagi. Sekarang seorang tukang bangunan berdiri di depan ayahnya dan berdoa dengan tenang seolah itu sesuatu yang biasa. Selena menggenggam sisi kursi roda dengan kuat. Tangannya sedikit gemetar. Beberapa menit berlalu. Di luar ruangan, para pekerja proyek masih menunggu dengan penuh rasa penasaran. Mereka berdiri berkelompok di dekat tumpukan pasir sambil sesekali melihat ke arah ruangan itu. Salah satu dari mereka menggelengkan kepala. 1 jam katanya. Yang lain tertawa kecil. Kalau 1 jam bisa menyembuhkan orang lumpuh, rumah sakit pasti sudah tutup dari dulu. Mereka menganggap semuanya hanya sandiwara aneh yang sebentar lagi akan selesai. Namun di dalam ruangan, suasana terasa jauh lebih berat. Raka membuka matanya perlahan. Ia berjongkok di depan kompol damar lagi. Tangannya menyentuh kaki pria itu dengan sangat hati-hati. Ia menekan beberapa titik di betis dan pergelangan kaki dengan gerakan yang terlihat sangat terlatih. Kompol damar menarik nafas sedikit lebih dalam. Selena langsung memperhatikan. Ayah, sakit. Kompol damar menggeleng pelan. Bukan sakit. Ia berhenti sebentar sebelum melanjutkan dengan suara yang hampir seperti bisikan. Hangat. Selena mengerutkan alisnya. Hangat. 4 bulan terakhir kaki ayahnya hampir tidak pernah merasakan apa-apa. Bahkan saat dokter memeriksa sarafnya, responnya sering tidak ada. Raka memijat perlahan bagian belakang lutut kompol damar. Gerakannya sangat tenang dan tidak terburu-buru. Selena memperhatikan dengan semakin serius. Ia mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Raka tidak terlihat seperti orang yang sedang berpura-pura. Setiap gerakannya terasa pasti dan penuh keyakinan. Raka lalu berdiri kembali. Ia menatap kompol damar dengan wajah yang tetap tenang. Coba gerakan jari kaki bapak. Selena langsung menatap kaki ayahnya. Kompol damar terlihat ragu. Ia mencoba menggerakkan kakinya pelan. Beberapa detik tidak terjadi apa-apa. Selena hampir ingin berkata sesuatu. Namun tiba-tiba jari kaki kompol damar bergerak sedikit. Sangat kecil, tetapi cukup jelas. Selena langsung menahan nafas. Ayah. Kompol damar sendiri terlihat terkejut. Ia mencoba lagi. Kali ini jari kakinya bergerak sedikit lebih jelas. Selena menutup mulutnya dengan tangan. 4 bulan terakhir kaki itu hampir tidak pernah bergerak. Raka tidak terlihat terkejut. Ia hanya berkata dengan suara yang tetap tenang. Bagus. Ia lalu kembali menekan beberapa titik di paha dan pinggang kompol damar. Gerakan tangannya tetap hati-hati, seperti seseorang yang benar-benar memahami tubuh manusia. Selena kini tidak lagi meremehkan. Matanya terus mengikuti setiap gerakan Raka. Beberapa menit lagi berlalu. Di luar ruangan para pekerja mulai kehilangan minat. Mereka mengira tidak ada hal menarik yang akan terjadi. Beberapa dari mereka bahkan kembali bekerja. Namun di dalam ruangan, sesuatu yang perlahan berubah sedang terjadi. Raka berdiri di depan kompol damar lagi. Ia menatap pria itu dengan serius. Sekarang coba bapak berdiri. Selena langsung menoleh cepat. Apa? Kompol damar juga terlihat terkejut. Berdiri. Itu sesuatu yang bahkan dokter tidak berani menyuruhnya lakukan sejak beberapa bulan terakhir. Selena menggeleng cepat. Tidak bisa. Ayah bahkan tidak bisa menopang tubuhnya. Namun Raka tetap menatap kompol damar. Ia tidak memaksa. Nada suaranya tetap tenang. Coba saja dulu. Kompol damar terlihat berpikir. Ia menatap Raka beberapa detik. Ada sesuatu dalam tatapan tukang bangunan itu yang membuatnya merasa tenang. Akhirnya ia mengangguk pelan. Selena langsung panik. Ayah jangan. Namun kompol damar sudah memegang sisi kursi roda. Tangannya gemetar.
Ia mencoba mengangkat tubuhnya sedikit. Beberapa detik pertama tidak terjadi apa-apa. Tubuhnya masih lemah. Selena hampir maju untuk menahan ayahnya. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi. Kaki Kompol Damar yang selama ini terasa mati perlahan menahan sebagian berat tubuhnya. Ia berdiri setengah. Selena menahan nafas. Ayah. Kompol Damar sendiri terlihat tidak percaya. Ia mencoba berdiri sedikit lebih tegak. Tubuhnya masih gemetar. Tetapi ia benar-benar berdiri. Hanya beberapa detik. Namun cukup untuk membuat ruangan itu terasa seperti berhenti bergerak. Selena menatap ayahnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Raka tetap berdiri di depan mereka dengan wajah tenang. Jam di tangan Selena menunjukkan waktu yang hampir tepat 1 jam sejak semuanya dimulai. Namun tidak ada seorang pun di ruangan itu yang menyadari satu hal. Keajaiban kecil yang baru saja terjadi ternyata hanya permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Kompol Damar masih berdiri dengan tubuh gemetar. Kakinya tampak berusaha menahan berat tubuh yang sudah lama tidak ia rasakan. Selena berdiri membeku beberapa langkah dari ayahnya. Matanya tidak berkedip. Seolah takut jika ia berkedip maka semua yang ia lihat akan hilang begitu saja. 4 bulan terakhir ayahnya tidak pernah berdiri. Bahkan untuk mengangkat tubuh dari kursi roda saja selalu membutuhkan bantuan 2 orang. Namun saat itu pria yang selama ini dikenal kuat itu berdiri sendiri meskipun masih goyah. Selena perlahan mendekat. Ayah, duduk saja dulu. Nada suaranya tidak lagi keras seperti sebelumnya. Sekarang suaranya terdengar bergetar. Kompol Damar perlahan kembali duduk di kursi roda. Nafasnya sedikit berat tetapi wajahnya terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Ada cahaya kecil di matanya. Raka berdiri di depan mereka tanpa berkata apa-apa. Ia tidak terlihat bangga atau ingin dipuji. Wajahnya tetap tenang seperti sejak awal. Selena menatapnya lama. Untuk pertama kalinya sejak datang ke proyek itu, tatapannya tidak lagi penuh hinaan. Bagaimana kamu melakukan itu? Raka tidak langsung menjawab. Ia mengambil napas pelan sebelum berkata dengan suara yang sederhana. Tubuh manusia kadang hanya butuh sedikit bantuan untuk mengingat caranya bekerja. Jawaban itu membuat Selena semakin bingung. Ia bukan orang yang mudah percaya hal seperti ini. Selama berbulan-bulan ia mengantar ayahnya ke berbagai rumah sakit. Semua dokter yang ia temui selalu berbicara dengan istilah medis yang rumit. Namun tukang bangunan ini hanya mengatakan kalimat sederhana. Raka kembali berjongkok di depan Kompol Damar. Ia memijat bagian belakang pinggang pria itu dengan gerakan yang sangat hati-hati. Kompol Damar menarik napas pelan lagi. Hangatnya terasa sampai ke paha. Selena memperhatikan dengan sangat serius. Ia mulai melihat bahwa setiap gerakan Raka memiliki pola tertentu. Ia tidak memijat sembarangan. Setiap titik yang ia tekan membuat tubuh Kompol Damar merespon dengan cara yang berbeda. Beberapa menit berlalu. Raka berhenti sebentar. Ia menatap Kompol Damar dengan wajah tenang. Sekarang coba Bapak berdiri lagi. Selena menahan napas. Kompol Damar terlihat ragu tetapi kali ini matanya tidak lagi penuh ketakutan seperti sebelumnya. Ia memegang sisi kursi roda lagi. Tangannya masih gemetar. Namun kali ini ketika ia mencoba mengangkat tubuhnya, kakinya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya perlahan naik. Selena melihat dengan mata yang membesar. Kompol Damar berdiri. Kali ini lebih tegak. Ia masih goyah, tetapi kakinya jelas menahan tubuhnya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang sangat dalam. Selena merasakan air mata mulai mengumpul di matanya. Ayah. Kompol Damar sendiri terlihat seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang hilang dari hidupnya. Ia menatap kakinya sendiri dengan tidak percaya. Aku bisa berdiri. Raka segera memegang lengannya dengan hati-hati agar ia tidak jatuh. Jangan dipaksa terlalu lama. Kompol Damar perlahan kembali duduk. Nafasnya terdengar berat, tetapi kali ini wajahnya menunjukkan sesuatu yang sudah lama hilang. Harapan. Selena akhirnya tidak bisa menahan dirinya lagi. Air matanya jatuh perlahan. 4 bulan terakhir ia hidup dalam ketakutan kehilangan ayahnya. Ia sudah mencoba segala cara yang ia tahu. Namun hari itu, di sebuah ruangan kecil di tengah proyek bangunan, sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan justru terjadi. Ia menatap Raka dengan mata yang penuh emosi. Tadi kamu bilang 1 jam. Ia melihat jam di tangannya. Waktunya hampir tepat. Raka hanya berdiri diam. Di luar ruangan, beberapa pekerja masih sesekali melirik ke arah mereka. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam. Selena mengusap air matanya dengan cepat. Kalimatnya terhenti. Ia teringat sesuatu yang ia ucapkan sebelumnya.
Jika kamu bisa menyembuhkan ayahku, aku akan menjadikanmu suamiku. Wajahnya memerah sedikit saat mengingat kata-kata itu. Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, Kompol Damar tiba-tiba menatap Raka dengan sangat serius. Tatapan itu berbeda dari sebelumnya. Lebih tajam, lebih dalam. Seolah pria tua itu sedang mencoba mengingat sesuatu yang sangat jauh di masa lalu. Raka juga menyadari tatapan itu. Untuk beberapa detik mereka saling menatap tanpa berkata apa-apa. Selena melihat perubahan itu dengan bingung. Ayah, kenapa? Kompol Damar tidak langsung menjawab. Ia terus menatap wajah Raka dengan alis sedikit mengerut. Seolah wajah pria sederhana di depannya sangat familiar. Seolah ia pernah melihatnya di suatu tempat yang sangat penting. Akhirnya Kompol Damar berkata pelan. Kita pernah bertemu. Selena langsung menoleh. Apa? Raka tetap berdiri dengan wajah tenang. Namun ada sesuatu yang berubah dalam tatapannya. Kompol Damar menatapnya lebih lama lagi. Aku yakin pernah melihatmu. Ia berhenti sebentar. Di tempat yang tidak mungkin seorang tukang bangunan berada. Ruangan kecil itu tiba-tiba terasa jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Selena melihat Raka dengan penuh tanda tanya. Namun Raka tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Dan di luar sana, para pekerja proyek masih menganggap semua yang terjadi hanyalah lelucon aneh yang sebentar lagi akan selesai. Padahal tanpa mereka sadari, rahasia besar yang tersembunyi di balik sosok tukang bangunan itu perlahan mulai terungkap. Udara di dalam ruangan kecil itu terasa semakin berat. Cahaya matahari yang masuk melalui celah bata membuat bayangan panjang di lantai semen yang kasar. Debu halus melayang pelan, seolah ikut menyaksikan sesuatu yang sedang terjadi di antara 3 orang di dalam ruangan itu. Kompol Damar masih menatap wajah Raka dengan sangat serius. Tatapan itu bukan lagi tatapan orang sakit yang lemah. Di balik kelelahan tubuhnya, ada sorot mata seorang polisi yang sudah puluhan tahun terbiasa mengamati wajah orang lain. Selena berdiri di samping kursi roda dengan perasaan yang semakin campur aduk. Sebagian hatinya masih dipenuhi rasa syok karena ayahnya bisa berdiri beberapa saat tadi. Namun sebagian lain mulai dipenuhi rasa penasaran. Kenapa ayahnya menatap Raka seperti itu? Raka sendiri berdiri dengan tenang. Ia tidak berusaha menghindari tatapan Kompol Damar, tetapi juga tidak memberikan reaksi berlebihan. Wajahnya tetap sama seperti sejak awal. Tenang dan sederhana. Kompol Damar akhirnya menarik napas pelan. Aku pernah melihatmu. Kalimat itu keluar dengan suara pelan, namun cukup jelas terdengar di ruangan kecil itu. Selena langsung menoleh. Ayah yakin. Kompol Damar tidak langsung menjawab. Ia masih menatap Raka seolah sedang mencoba menyusun potongan ingatan yang terpisah-pisah di kepalanya. Raka sedikit menundukkan kepala. Mungkin Bapak salah ingat. Jawaban itu terdengar biasa saja. Namun entah kenapa Kompol Damar tidak terlihat yakin. Ia menggeleng pelan. Tidak. Aku jarang lupa wajah orang. Apalagi wajah seseorang yang... Kalimatnya terhenti. Seolah ada bagian dari ingatan itu yang belum bisa ia tangkap sepenuhnya. Selena semakin bingung. Namun sebelum pembicaraan itu berlanjut, Raka kembali berjongkok di depan Kompol Damar. Ia memegang kaki pria itu lagi dengan sangat hati-hati. Kita fokus dulu ke kaki Bapak. Kompol Damar tidak membantah. Ia hanya mengangguk pelan. Raka kembali menekan beberapa titik di bagian paha dan betis dengan gerakan yang sama seperti sebelumnya. Kali ini respon tubuh Kompol Damar terlihat lebih jelas. Otot kakinya bergerak sedikit setiap kali Raka menekan titik tertentu. Selena melihat semuanya dengan mata yang hampir tidak berkedip. Perlahan harapan mulai tumbuh di dalam dirinya. 4 bulan terakhir hidupnya terasa seperti lorong panjang yang gelap. Ia melihat ayahnya yang dulu kuat perlahan kehilangan kekuatan. Namun sekarang sesuatu yang kecil tetapi nyata mulai muncul. Raka berhenti sejenak. Ia menatap Kompol Damar dengan ekspresi yang sedikit lebih serius. Sekarang kita coba lagi. Selena langsung tegang. Kompol Damar menarik napas panjang. Ia memegang sisi kursi roda seperti sebelumnya. Kali ini gerakannya terlihat lebih percaya diri. Ia mendorong tubuhnya perlahan. Kakinya menyentuh lantai semen dengan lebih kuat. Dan untuk kedua kalinya hari itu, Kompol Damar berdiri. Tubuhnya masih sedikit goyah. Namun kali ini ia tidak langsung jatuh atau kehilangan keseimbangan. Ia berdiri lebih lama. Beberapa detik. Lalu 10 detik. Selena merasa jantungnya berdegup sangat keras. Ayah. Kompol Damar sendiri terlihat hampir tidak percaya dengan apa yang ia rasakan. Kakinya yang selama ini terasa mati kini benar-benar menopang tubuhnya. Ia menatap ke bawah. Melihat kedua kakinya sendiri.
Air matanya mulai menggenang. Sudah lama sekali ia tidak merasakan posisi seperti ini. Raka berdiri di sampingnya dengan tangan siap menahan jika pria itu kehilangan keseimbangan. Namun beberapa detik berlalu dan Kompol Damar masih berdiri. Selena tidak lagi bisa menahan emosinya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Ayah benar-benar berdiri. Kompol Damar akhirnya kembali duduk perlahan. Wajahnya terlihat lelah, tetapi juga penuh rasa syukur. Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Suara proyek dari luar terdengar samar-samar seperti berasal dari dunia yang berbeda. Selena akhirnya menatap Raka lagi. Matanya merah karena menahan emosi. Tadi kamu bilang 1 jam. Raka tidak menjawab. Selena melihat jam di tangannya. Waktu yang ia berikan hampir habis. Namun yang terjadi jauh melampaui apa yang ia bayangkan. Ia menatap Raka dengan ekspresi yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi hinaan. Yang tersisa hanya rasa bingung dan kagum. Aku. Ia berhenti sebentar. Ia teringat kata-kata yang ia ucapkan di depan semua pekerja tadi. Kalau kamu bisa menyembuhkan ayahku, aku akan menjadikanmu suamiku. Wajahnya memanas saat mengingat kalimat itu. Namun Raka terlihat tidak memikirkan hal itu sama sekali. Ia berdiri dengan wajah tetap tenang. Kompol Damar tiba-tiba kembali menatap Raka. Tatapannya kali ini lebih dalam. Seolah potongan ingatan yang tadi belum lengkap mulai menemukan tempatnya. Ia memperhatikan garis wajah Raka. Cara pria itu bergerak. Cara ia berbicara. Semakin lama semakin jelas sesuatu muncul di pikirannya. Kompol Damar perlahan berkata dengan suara yang hampir seperti bisikan. Sekarang aku ingat. Selena langsung menoleh. Ingat apa? Kompol Damar tidak menjawab langsung. Ia terus menatap wajah Raka. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu hari itu, wajah pria tua itu menunjukkan ekspresi terkejut yang sangat dalam. Ia berkata pelan. Kamu bukan tukang bangunan. Ruangan kecil itu kembali jatuh dalam keheningan. Selena menatap Raka dengan mata yang membesar. Namun yang lebih mengejutkan lagi, Kompol Damar kemudian mengatakan sesuatu yang membuat jantung Selena berdegup semakin keras. Aku pernah melihatmu di tempat yang bahkan tidak boleh diketahui banyak orang. Kata-kata Kompol Damar membuat ruangan kecil itu terasa semakin sunyi. Suara proyek di luar masih terdengar samar-samar, tetapi di dalam ruangan itu hanya ada keheningan yang berat. Selena menatap ayahnya dengan kebingungan. Ia lalu menoleh ke arah Raka. Pria itu masih berdiri dengan wajah tenang seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan ekspresi yang jelas. Namun ada sesuatu di matanya yang seolah menunjukkan bahwa ia memahami apa yang sedang dipikirkan Kompol Damar. Selena mencoba menenangkan pikirannya. Ayah mungkin hanya salah ingat. Ia berkata pelan, mencoba membuat suasana kembali normal. Raka sendiri tidak menanggapi ucapan Kompol Damar. Ia hanya kembali fokus pada kaki pria itu. Ia berjongkok sekali lagi. Tangannya menyentuh lutut Kompol Damar dengan hati-hati. Kita belum selesai. Nada suaranya tetap tenang. Selena memperhatikan setiap gerakannya sekarang dengan rasa hormat yang tidak ia sadari sebelumnya. Beberapa menit lalu ia datang ke proyek itu dengan kemarahan dan penghinaan. Ia menganggap Raka hanya seorang tukang yang menyebarkan cerita aneh. Namun sekarang semuanya terasa berbeda. Raka menekan beberapa titik di bagian paha dan pinggang Kompol Damar. Pria tua itu menarik napas pelan. Rasa hangat kembali menjalar sampai ke kakinya. Selena memperhatikan wajah ayahnya dengan cermat. Perubahan kecil itu terlihat jelas. Sebelumnya setiap kali kaki ayahnya disentuh, wajahnya hampir tidak menunjukkan reaksi apapun. Namun sekarang ada gerakan halus di otot wajahnya setiap kali Raka menekan titik tertentu. Raka lalu berdiri kembali. Ia menatap Kompol Damar dengan serius. Sekarang kita coba berjalan 1 langkah. Selena langsung kaget. Apa? Kompol Damar juga terlihat ragu. Berdiri saja tadi sudah membuatnya terkejut. Sekarang Raka ingin ia mencoba berjalan. Selena menggeleng pelan. Ayah jangan dipaksa. Namun Raka berbicara dengan nada yang tetap tenang. Hanya 1 langkah. Kompol Damar menatap wajah Raka beberapa detik. Entah kenapa ada rasa percaya yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Ia memegang sisi kursi roda lagi. Tangannya masih sedikit gemetar. Ia menarik napas panjang. Lalu perlahan mengangkat tubuhnya. Kakinya menyentuh lantai semen yang dingin. Ia berdiri. Tubuhnya sedikit goyah. Raka segera berdiri di sampingnya untuk berjaga jika ia kehilangan keseimbangan. Selena menatap dengan jantung yang berdebar sangat keras.
Kompol Damar mencoba menggerakkan kakinya. Gerakan itu sangat pelan. Satu langkah kecil ke depan. Kakinya benar-benar berpindah. Selena menutup mulutnya dengan tangan. Ayah. Kompol Damar sendiri terlihat seperti tidak percaya dengan tubuhnya sendiri. Ia mencoba langkah kedua. Langkah itu masih sangat kecil, tetapi cukup jelas. Ia benar-benar berjalan. Beberapa detik berlalu. Kemudian tubuhnya mulai lemah. Raka segera menahan lengannya dengan hati-hati. Cukup. Kompol Damar kembali duduk di kursi roda dengan napas yang sedikit berat. Namun kali ini wajahnya tidak lagi pucat seperti sebelumnya. Ada cahaya baru di matanya. Selena sudah tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia memegang tangan ayahnya dengan erat. Ayah bisa berjalan. Kompol Damar menatap putrinya dengan senyum kecil yang sudah lama tidak muncul. Ia lalu menoleh kembali ke arah Raka. Tatapannya penuh rasa hormat. Terima kasih. Raka hanya mengangguk pelan. Ia tidak terlihat ingin menerima pujian. Ia hanya berkata sederhana. Tubuh bapak masih butuh waktu. Namun sarafnya belum benar-benar mati. Selena menatapnya dengan wajah penuh emosi. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. 4 bulan terakhir ia hidup dalam ketakutan kehilangan ayahnya. Namun hari itu seorang tukang bangunan yang ia hina di depan semua orang justru memberikan harapan yang bahkan dokter tidak bisa berikan. Selena menundukkan kepala sedikit. Suaranya berubah jauh lebih lembut. Maafkan aku. Kalimat itu keluar hampir seperti bisikan. Raka tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam seperti biasa. Namun Kompol Damar tiba-tiba kembali menatap wajahnya dengan sangat serius. Potongan ingatan yang tadi muncul kini semakin jelas. Ia memperhatikan garis rahang Raka. Cara pria itu bergerak. Cara ia menyentuh tubuh pasien dengan ketelitian yang sangat familiar. Akhirnya Kompol Damar berkata dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Sekarang aku benar-benar ingat. Selena menoleh cepat. Apa yang ayah ingat? Kompol Damar tidak langsung menjawab. Ia menatap Raka dengan ekspresi yang hampir tidak percaya. Lalu ia mengucapkan sebuah kalimat yang membuat Selena membeku di tempatnya. Kamu pernah menyelamatkan seseorang di sebuah operasi militer rahasia. Ruangan kecil itu kembali jatuh dalam keheningan. Selena menatap Raka dengan mata yang semakin membesar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tukang bangunan sederhana yang ia hina beberapa saat lalu ternyata memiliki hubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan militer. Namun yang lebih mengejutkan lagi, Kompol Damar kemudian berkata dengan suara yang sangat pelan. Dan orang yang kamu selamatkan waktu itu adalah aku. Kalimat Kompol Damar membuat udara di dalam ruangan kecil itu terasa semakin berat. Selena yang berdiri di samping kursi roda ayahnya langsung menatap Raka dengan mata yang membesar. Ia tidak mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud ayahnya. Selama hidupnya, ia hanya tahu ayahnya adalah seorang polisi yang sering terlibat dalam operasi besar. Namun ia tidak pernah mendengar cerita tentang seseorang yang pernah menyelamatkan nyawa ayahnya. Raka sendiri tetap berdiri dengan wajah yang tenang. Namun untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, sorot matanya terlihat berubah sedikit. Seolah kata-kata Kompol Damar menyentuh sesuatu yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Kompol Damar masih menatap wajah Raka dengan sangat serius. Aku ingat sekarang. Nada suaranya pelan, tetapi penuh keyakinan. Itu terjadi beberapa tahun lalu. Selena semakin bingung. Ia memandang ayahnya, lalu kembali menoleh ke arah Raka. Ayah maksudnya apa? Kompol Damar menarik napas pelan. Ia menutup matanya sejenak, seperti seseorang yang sedang membuka kembali pintu kenangan yang sudah lama terkunci. Saat itu ada operasi gabungan, polisi dan militer. Kami mengejar kelompok penyelundup senjata di daerah perbatasan. Ia berhenti sebentar sebelum melanjutkan. Operasi itu gagal. Selena mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia belum pernah mendengar cerita ini sebelumnya. Kompol Damar membuka matanya kembali. Waktu itu aku tertembak. 2 peluru mengenai tubuhku. Tim medis hampir tidak bisa menyelamatkanku karena lokasi kami sangat jauh dari rumah sakit. Ia menatap Raka lagi. Namun tiba-tiba ada seorang dokter militer yang datang. Dokter itu tidak hanya menghentikan pendarahanku. Ia melakukan operasi darurat di tengah hutan. Selena menatap ayahnya dengan napas yang semakin berat. Seolah potongan cerita itu perlahan menyusun sebuah gambar yang mengejutkan. Kompol Damar melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Dokter itu masih sangat muda. Namun caranya bekerja sangat tenang. Ia tidak panik meskipun kondisi saat itu sangat berbahaya. Ia berhenti sebentar. Kemudian berkata dengan perlahan. Wajah dokter itu sangat mirip dengan wajahmu.
Selena langsung menoleh ke arah Raka. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Namun Raka tidak segera menjawab. Ia hanya berdiri diam dengan wajah yang sulit dibaca. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Selena akhirnya berbicara dengan suara yang masih bergetar. Apa itu benar? Raka tidak langsung menatapnya. Ia menoleh sedikit ke arah jendela yang belum selesai dibangun. Cahaya matahari masuk melalui celah bata dan menyentuh wajahnya yang penuh debu semen. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang berpikir sangat dalam. Kompol Damar tidak melepaskan pandangannya. Jika aku tidak salah, nama dokter itu Raka. Selena merasa jantungnya seperti berhenti sebentar. Ia menatap pria di depannya dengan cara yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Tadi ia menghina pria itu di depan semua orang. Ia menganggapnya hanya tukang bangunan yang tidak berarti. Namun sekarang ayahnya mengatakan bahwa pria itu pernah menyelamatkan nyawanya. Raka akhirnya menarik napas pelan. Ia kembali menatap Kompol Damar. Sudah lama sekali sejak kejadian itu. Jawabannya sederhana. Namun cukup untuk membuat Selena merasa semakin terkejut. Kompol Damar tersenyum kecil. Aku tahu aku tidak salah ingat. Ia menatap kaki yang tadi sempat berdiri. Dan sekarang kamu menyelamatkanku untuk kedua kalinya. Selena merasa dadanya dipenuhi rasa bersalah. Ia mengingat kembali bagaimana ia menunjuk wajah Raka dengan penuh hinaan beberapa waktu lalu. Ia bahkan mengancam dan meremehkannya di depan para pekerja. Padahal pria itu ternyata pernah menyelamatkan nyawa ayahnya. Raka sendiri tidak terlihat ingin membahas masa lalu itu lebih jauh. Ia hanya berkata dengan suara yang tenang. Itu sudah lama sekali. Kompol Damar mengangguk pelan. Mungkin bagi orang lain itu hanya masa lalu. Namun bagi seorang pria yang pernah hampir mati, hal seperti itu tidak pernah benar-benar terlupakan. Selena menundukkan kepalanya. Ia tidak berani menatap Raka lagi. Perasaan malu dan penyesalan mulai memenuhi hatinya. Namun sebelum ia sempat berkata sesuatu, suara para pekerja proyek tiba-tiba terdengar semakin dekat dari luar ruangan. Beberapa dari mereka tampaknya sudah tidak sabar menunggu. Pintu kayu yang belum terpasang sempurna sedikit terbuka. Salah satu pekerja mengintip dengan wajah penasaran. Bagaimana? Ia bertanya sambil tertawa kecil. Tukang sakti itu berhasil menyembuhkan polisi. Beberapa pekerja lain ikut tertawa dari luar. Mereka masih mengira semuanya hanya sandiwara. Namun saat pintu itu terbuka sedikit lebih lebar, mereka melihat sesuatu yang membuat tawa mereka perlahan berhenti. Kompol Damar sedang berdiri. Tubuhnya masih sedikit gemetar. Namun kedua kakinya benar-benar menahan berat tubuhnya. Para pekerja membeku. Salah satu dari mereka bahkan menjatuhkan palu yang ia pegang. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, seluruh proyek itu jatuh dalam keheningan yang benar-benar penuh keterkejutan. Suara palu yang jatuh ke lantai semen terdengar sangat keras di tengah keheningan proyek. Para pekerja yang tadi berdiri sambil bercanda kini membeku di tempat mereka masing-masing. Mata mereka tertuju pada satu pemandangan yang sama. Kompol Damar Jayanta sedang berdiri. Memang tubuhnya masih terlihat sedikit goyah. Namun kedua kakinya jelas menopang tubuhnya sendiri tanpa bantuan kursi roda. Beberapa pekerja saling menatap dengan wajah pucat. Beberapa menit lalu mereka masih tertawa dan menganggap semuanya hanya lelucon aneh. Namun sekarang pemandangan di depan mereka membuat semua kata-kata terasa hilang. Salah satu pekerja mendekat beberapa langkah dengan ragu. Pak, Bapak bisa berdiri. Kompol Damar menatap mereka dengan senyum kecil yang penuh kelegaan. Aku juga tidak menyangka. Selena berdiri di samping ayahnya dengan mata yang masih merah karena menangis. Namun kali ini air matanya bukan karena kesedihan, melainkan karena sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Harapan. Para pekerja kemudian melihat ke arah Raka. Pria itu masih berdiri di dalam ruangan kecil itu dengan singlet lusuh yang penuh noda semen. Debu proyek masih menempel di lengannya dan wajahnya. Penampilannya sama sekali tidak berubah. Namun sekarang tidak ada satupun dari mereka yang berani menertawakannya lagi. Salah satu pekerja yang tadi paling keras tertawa bahkan menundukkan kepalanya sedikit. Maaf kalau tadi kami bercanda. Raka hanya mengangguk pelan. Ia tidak terlihat tersinggung. Seolah semua ejekan yang tadi terjadi memang tidak pernah berarti baginya. Mandor proyek yang sejak tadi berdiri di belakang para pekerja akhirnya maju ke depan. Ia melihat Kompol Damar dengan wajah penuh keheranan. Pak, apa benar Bapak sudah bisa berjalan? Kompol Damar tersenyum tipis. Belum sepenuhnya. Namun tadi aku sudah berjalan beberapa langkah. Mandor itu menatap Raka dengan mata yang penuh rasa kagum. Ia sudah bekerja dengan banyak tukang selama bertahun-tahun.
Namun ia tidak pernah membayangkan salah satu dari mereka bisa melakukan sesuatu seperti ini. "Paraka," ia berkata dengan suara yang masih tidak percaya. "Ternyata Bapak benar-benar bisa menyembuhkan orang." Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap Kompol Damar sebentar untuk memastikan pria itu baik-baik saja. Selena memperhatikan semuanya dengan perasaan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Beberapa waktu lalu ia datang ke tempat itu dengan kesombongan. Ia menganggap dirinya lebih tinggi dari semua orang di proyek itu. Namun sekarang ia berdiri di tempat yang sama dengan perasaan malu yang sangat dalam. Ia akhirnya memberanikan diri menatap Raka. "Aku." Kalimatnya terhenti. Rasa bersalah membuatnya sulit berbicara. Ia mengingat kembali bagaimana ia menunjuk wajah Raka dengan jari sambil memakinya di depan semua pekerja. Sekarang semua kata-kata itu terasa seperti beban yang sangat berat. "Maafkan aku." Suaranya hampir seperti bisikan. Semua orang di sekitar mereka ikut terdiam. Raka menatapnya beberapa detik. Ia tidak terlihat marah. Namun juga tidak terlihat ingin membahas apa yang sudah terjadi. "Yang penting sekarang ayahmu sudah lebih baik." Jawabannya sederhana. Namun justru membuat Selena merasa semakin bersalah. Kompol Damar kemudian menepuk tangan putrinya dengan pelan. "Sudah," ia berkata dengan suara yang lembut. "Kita semua bisa salah menilai seseorang." Selena mengangguk pelan. Namun matanya masih menatap Raka dengan penuh rasa penasaran. Sekarang setelah ia tahu pria itu pernah menjadi dokter militer, penampilannya sebagai tukang bangunan terasa semakin misterius. Kenapa seseorang dengan kemampuan seperti itu memilih bekerja di proyek bangunan? Ia akhirnya bertanya dengan hati-hati. "Kenapa kamu bekerja di sini?" Semua orang ikut memperhatikan. Para pekerja yang berdiri di dekat pintu juga penasaran dengan jawabannya. Raka terdiam beberapa detik. Ia menoleh ke arah bangunan yang belum selesai di luar ruangan. Suara pekerja kembali terdengar pelan di kejauhan. "Aku hanya ingin hidup tenang." Jawabannya terdengar sederhana. Namun bagi Kompol Damar, kalimat itu terasa jauh lebih dalam dari yang terlihat. Ia tahu dunia operasi militer tidak pernah sederhana. Jika seseorang memilih menghilang dari dunia itu, pasti ada alasan besar di baliknya. Kompol Damar memperhatikan wajah Raka lebih lama. Ada luka yang tidak terlihat di sana. Luka yang tidak berasal dari pekerjaan sebagai tukang bangunan. Selena juga merasakan hal yang sama. Semakin ia melihat pria itu, semakin ia merasa bahwa ada cerita besar yang belum terungkap. Namun sebelum pembicaraan itu berlanjut, tiba-tiba sebuah mobil polisi berhenti di depan proyek. Suara pintu mobil terbuka terdengar jelas. Beberapa petugas polisi turun dengan wajah tegang. Mereka melihat Kompol Damar berdiri di depan ruangan kecil itu dan langsung berlari mendekat. "Pak, kami dengar Bapak ada di sini." Salah satu petugas berkata dengan napas sedikit terengah. Kompol Damar mengangguk pelan. "Aku baik-baik saja." Petugas itu lalu melihat kursi roda di dekat mereka. Ia terlihat bingung. "Bukannya Bapak masih..." Kalimatnya berhenti ketika ia melihat Kompol Damar berdiri dengan kedua kakinya. Para polisi itu langsung saling pandang dengan wajah terkejut. "Pak, Bapak sudah bisa berdiri." Kompol Damar tersenyum kecil. Sedikit. Petugas itu lalu melihat ke arah Raka yang berdiri tidak jauh dari mereka. "Siapa dia?" Kompol Damar menatap Raka sebentar. Ada rasa hormat dalam tatapannya sekarang. Ia kemudian menjawab dengan suara pelan. "Seseorang yang dulu pernah menyelamatkan nyawaku." Para polisi itu terlihat semakin bingung. Namun Kompol Damar belum selesai berbicara. Ia menatap Raka sekali lagi sebelum berkata sesuatu yang membuat semua orang di ruangan itu kembali terdiam. "Dan orang seperti dia tidak mungkin hanya menjadi tukang bangunan biasa." Kalimat Kompol Damar membuat suasana di sekitar ruangan proyek kembali sunyi. Para pekerja yang berdiri di dekat pintu saling memandang dengan bingung. Polisi-polisi yang baru datang juga memperhatikan Raka dengan tatapan penuh tanda tanya. Pria yang mereka lihat hanyalah seorang tukang bangunan dengan singlet lusuh dan tangan penuh debu semen. Tidak ada satupun yang terlihat seperti sosok penting. Namun kata-kata Kompol Damar tidak mungkin dianggap main-main. Selena juga menatap Raka dengan perasaan yang semakin rumit. Ia tidak lagi melihat pria itu sebagai tukang biasa. Ada sesuatu yang berbeda. Ia mencoba membayangkan kembali cerita ayahnya tentang dokter militer yang melakukan operasi darurat di tengah hutan. Sosok itu terasa sangat jauh dari pria yang berdiri di depan mereka sekarang. Namun wajahnya sama. Tatapan matanya juga sama. Kompol Damar perlahan memutar kursi roda sedikit agar ia bisa menghadap Raka dengan lebih jelas. Ia berbicara dengan suara yang jauh lebih serius. "Aku tidak pernah tahu apa yang terjadi setelah operasi itu.
Aku hanya mendengar kabar bahwa dokter yang menyelamatkanku tiba-tiba menghilang dari kesatuan. Para polisi yang berdiri di belakangnya mulai saling memandang. Cerita itu terdengar seperti sesuatu yang sangat besar. Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai semen beberapa saat, seolah sedang memilih kata-kata yang tepat. Sudah lama sekali, ia berkata pelan. Kompol Damar mengangguk. Namun bagi seseorang yang pernah hampir mati, waktu tidak membuat ingatan itu memudar. Selena memperhatikan keduanya dengan napas yang sedikit berat. Ia merasa seperti sedang melihat dua orang yang berbicara tentang dunia yang sama sekali tidak ia kenal. Ayah, apa benar dia dokter militer? Kompol Damar tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata pelan. Jika aku tidak salah ingat, dia bukan hanya dokter militer. Selena menatap ayahnya. Lalu apa? Kompol Damar menatap Raka dengan tatapan yang dalam. Dia adalah salah satu dokter terbaik yang pernah dikirim dalam operasi rahasia. Beberapa pekerja proyek langsung saling memandang. Cerita itu terasa seperti sesuatu yang tidak mungkin terjadi di tempat seperti ini. Seorang dokter militer hebat bekerja sebagai tukang bangunan. Salah satu polisi yang berdiri di belakang Kompol Damar akhirnya berbicara. Jika itu benar, kenapa dia ada di sini? Semua mata kembali tertuju pada Raka. Pria itu tetap berdiri dengan wajah yang tenang. Ia tidak terlihat ingin menjelaskan apapun. Selena akhirnya memberanikan diri bertanya. Kenapa kamu meninggalkan pekerjaan itu? Raka terdiam cukup lama. Angin siang bertiup pelan melalui celah dinding bata yang belum selesai. Debu proyek kembali bergerak pelan di udara. Akhirnya ia menjawab dengan suara yang sangat pelan. Karena seseorang harus membayar kesalahan. Kalimat itu membuat semua orang di ruangan itu kembali terdiam. Selena tidak mengerti sepenuhnya maksudnya. Namun dari cara Raka mengatakannya, ia tahu kalimat itu menyimpan cerita yang tidak sederhana. Kompol Damar memperhatikan wajah Raka dengan lebih serius. Ia mulai memahami bahwa di balik pria sederhana ini ada masa lalu yang penuh luka. Aku pernah mendengar kabar setelah operasi itu. Kompol Damar berkata pelan. Ada kejadian besar di kesatuan medis militer. Selena menatap ayahnya. Kejadian apa? Kompol Damar tidak langsung menjawab. Ia terlihat ragu apakah seharusnya ia menceritakan hal itu. Namun akhirnya ia berkata juga. Ada seorang pasien penting yang meninggal di meja operasi. Para pekerja proyek langsung saling memandang lagi. Cerita itu terasa semakin serius. Kompol Damar melanjutkan. Banyak orang menyalahkan dokter yang bertugas saat itu. Namun beberapa orang lain mengatakan bahwa dokter itu justru mencoba menyelamatkan pasien itu sampai akhir. Ia berhenti sebentar. Lalu menatap Raka. Dokter itu kemudian menghilang dari dunia militer. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ruangan itu kembali sunyi. Selena menatap Raka dengan perasaan yang semakin berat. Ia mulai mengerti. Masa lalu pria ini mungkin tidak sesederhana yang ia bayangkan. Namun sebelum siapapun bisa berkata apa-apa lagi, Raka akhirnya berbicara. Suara langkahnya pelan ketika ia berjalan ke arah pintu ruangan. Ia menatap keluar sebentar, seolah ingin memastikan sesuatu. Lalu ia berkata dengan suara yang sangat tenang. Beberapa cerita lebih baik tetap menjadi masa lalu. Kalimat itu membuat Selena semakin penasaran. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah reaksi Kompol Damar. Pria tua itu tiba-tiba tersenyum kecil. Ia menatap Raka dengan rasa hormat yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Aku tidak percaya cerita itu. Ia berkata pelan. Selena menoleh. Cerita apa? Kompol Damar menjawab dengan sangat yakin. Cerita bahwa dokter yang menyelamatkanku adalah orang yang membuat pasien meninggal. Ia berhenti sebentar. Lalu berkata dengan suara yang sangat serius. Karena aku tahu satu hal tentang orang ini. Selena menatap ayahnya dengan jantung yang kembali berdebar. Kompol Damar melanjutkan kalimatnya perlahan. Jika dia benar-benar ada di ruang operasi saat itu, dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan pasiennya. Ia lalu menatap Raka sekali lagi. Dan orang seperti itu tidak mungkin lari hanya karena satu kegagalan. Ucapan Kompol Damar menggantung di udara seperti sesuatu yang berat. Semua orang yang berada di ruangan itu ikut merasakannya. Para pekerja proyek tidak lagi berani bercanda. Polisi yang berdiri di dekat pintu juga terlihat semakin serius. Bahkan Selena sendiri merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Semua mata kini tertuju pada satu orang. Raka. Pria itu berdiri di dekat pintu ruangan kecil yang belum selesai dibangun. Cahaya matahari siang menyinari sebagian wajahnya, memperlihatkan garis-garis lelah yang selama ini tersembunyi di balik debu semen.
Ia tidak terlihat seperti seseorang yang ingin membela dirinya. Namun juga tidak terlihat seperti seseorang yang ingin lari dari masa lalu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang panjang. Akhirnya Raka menarik napas pelan. Kadang kebenaran tidak penting bagi dunia. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun bagi Kompol Damar, kalimat itu terasa sangat dalam. Selena menatap Raka dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia tidak tahu kenapa, tetapi sejak mendengar cerita ayahnya, hatinya terasa sangat berat. Ia membayangkan seseorang yang berusaha menyelamatkan nyawa orang lain, tetapi akhirnya justru dituduh sebagai penyebab kematian. Kompol Damar perlahan berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi waktu itu?" Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar ruangan sejenak. Para pekerja proyek terlihat berdiri jauh di luar dengan wajah penuh penasaran. Angin siang bertiup pelan membawa suara kendaraan dari jalan yang tidak terlalu jauh. Akhirnya Raka berbicara. "Pasien itu memang meninggal." Selena menahan napas. Kalimat itu seperti membuka luka lama yang selama ini disembunyikan. Raka melanjutkan dengan suara yang tetap tenang. "Dia bukan pasien biasa. Dia adalah saksi penting dalam kasus besar." Beberapa polisi yang berdiri di ruangan itu langsung saling memandang. Cerita itu semakin serius dari yang mereka bayangkan. Raka menatap lantai sebentar sebelum melanjutkan. "Saat operasi berlangsung, kondisinya sudah sangat kritis. Aku melakukan semua yang aku bisa." Ia berhenti sebentar. Namun tubuhnya tidak bertahan. Keheningan kembali memenuhi ruangan itu. Selena merasa seperti sedang melihat sisi lain dari pria yang tadi ia hina. Bukan hanya tukang bangunan. Bukan hanya dokter militer. Tetapi seseorang yang pernah memikul kesalahan yang sangat besar sendirian. Salah satu polisi yang berdiri di dekat pintu akhirnya bertanya dengan ragu. "Kalau begitu, kenapa kamu meninggalkan kesatuan?" Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap Kompol Damar sebentar. Kemudian berkata pelan, "Karena orang lain harus tetap bekerja." Semua orang di ruangan itu bingung dengan jawabannya. Selena yang pertama kali mengerti. Matanya membesar. "Mau?" Ia berhenti karena tidak yakin dengan pikirannya sendiri. Raka melanjutkan kalimat itu dengan tenang. "Seseorang harus disalahkan." Ruangan itu kembali sunyi. Beberapa pekerja proyek yang berdiri di pintu saling memandang dengan wajah yang semakin serius. Kompol Damar menatap Raka dengan ekspresi yang penuh pengertian. "Jadi kamu yang menanggung semuanya?" Raka tidak menjawab. Namun keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Selena merasa dadanya seperti dipenuhi sesuatu yang sangat berat. Ia mengingat kembali semua kata-kata yang ia ucapkan tadi pagi. Ia menunjuk wajah pria ini. Ia menghina pekerjaannya. Ia bahkan menantangnya dengan nada merendahkan. Padahal pria ini pernah menyelamatkan nyawa ayahnya. Dan mungkin juga menyelamatkan banyak orang lain. Selena menundukkan kepalanya. Air matanya jatuh lagi tanpa ia sadari. "Aku benar-benar tidak tahu siapa kamu sebenarnya." Suaranya hampir tidak terdengar. Raka tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam seperti biasa. Kompol Damar akhirnya berkata dengan suara yang tegas. "Banyak orang mungkin tidak tahu cerita sebenarnya. Namun aku tahu satu hal." Ia menatap Raka dengan penuh hormat. Pria yang berani mengambil kesalahan orang lain, bukan orang yang lemah. Beberapa polisi di ruangan itu ikut mengangguk pelan. Namun saat suasana mulai terasa sedikit lebih tenang, salah satu polisi tiba-tiba menerima panggilan dari radio di pinggangnya. Suara dari radio itu terdengar cukup keras di ruangan kecil itu. "Pak, kami baru menerima informasi dari pusat." Semua orang langsung menoleh ke arah polisi itu. Petugas itu terlihat bingung. Ia membaca ulang pesan di radionya sebelum berkata dengan suara yang lebih pelan. "Ada seseorang yang sedang dicari oleh beberapa unit intelijen militer." Selena tidak terlalu memperhatikan awalnya. Namun kalimat berikutnya membuat seluruh ruangan kembali membeku. Petugas itu melanjutkan. "Nama orang itu, Raka Sasmita." Semua mata langsung menoleh ke arah pria yang berdiri di dekat pintu. Raka tidak terlihat terkejut. Namun ekspresi Selena berubah drastis. Ia menatap pria itu dengan jantung yang berdebar sangat keras. Sementara Kompol Damar perlahan berkata dengan nada yang jauh lebih serius. "Sepertinya masa lalumu, akhirnya menemukanmu lagi." Suara radio polisi itu masih bergema pelan di ruangan kecil tersebut. Semua orang yang berada di sana terasa seperti membeku beberapa detik. Selena menatap Raka dengan perasaan yang sangat campur aduk. Jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Ia baru saja mulai memahami siapa pria ini sebenarnya. Tetapi tiba-tiba masa lalu pria itu datang kembali dengan cara yang tidak ia bayangkan.
Para pekerja proyek yang berdiri di dekat pintu juga ikut saling memandang. Nama yang tadi disebutkan oleh radio polisi itu jelas mereka dengar. Raka Sasmita. Nama yang sama dengan pria yang selama ini mereka kenal sebagai tukang bangunan. Polisi yang memegang radio itu terlihat bingung. Ia menatap Kompol Damar dengan ragu. "Pak, perintahnya jelas. Jika menemukan orang dengan nama itu, kami harus segera melapor." Kompol Damar tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka dengan ekspresi yang sangat dalam. Ada sesuatu di wajah pria tua itu yang menunjukkan bahwa ia sedang berpikir keras. Selena merasa suasana menjadi semakin menegangkan. Ia melangkah satu langkah lebih dekat ke arah Raka. "Apakah ini benar?" Suaranya terdengar pelan tetapi penuh tekanan. Raka tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya menatap keluar ruangan sejenak. Cahaya siang yang masuk dari celah dinding membuat bayangannya jatuh panjang di lantai semen. Beberapa detik kemudian ia berkata dengan suara yang tetap tenang. "Mungkin memang sudah waktunya." Selena merasakan dadanya semakin berat. Kata-kata itu terdengar seperti seseorang yang sudah lama menunggu sesuatu terjadi. Kompol Damar akhirnya mengangkat tangannya sedikit ke arah polisi yang memegang radio. "Tidak perlu lapor sekarang." Nada suaranya tenang tetapi tegas. Polisi itu terlihat ragu. Namun melihat ekspresi Kompol Damar, ia akhirnya mengangguk pelan dan menurunkan radionya. Para pekerja proyek masih berdiri diam di dekat pintu. Mereka tidak benar-benar memahami apa yang sedang terjadi, tetapi mereka bisa merasakan bahwa situasi itu sangat serius. Selena menatap Raka lagi. Perasaan bersalah yang sejak tadi muncul kini terasa semakin besar. Beberapa jam lalu ia datang ke tempat ini dengan penuh kesombongan. Ia menghina pria ini di depan semua orang. Ia bahkan menantangnya dengan kata-kata yang kasar. Sekarang ia baru menyadari bahwa pria yang ia hina mungkin adalah orang yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Selena menundukkan kepalanya. "Aku benar-benar tidak tahu siapa kamu." Suaranya terdengar sangat pelan. Raka tidak memberikan jawaban panjang. Ia hanya berkata sederhana, "Tidak apa-apa." Jawaban itu justru membuat Selena semakin merasa bersalah. Kompol Damar memperhatikan putrinya dengan tenang. Ia tahu Selena bukan orang jahat. Namun terkadang seseorang harus mengalami kejadian besar untuk memahami sesuatu yang lebih dalam tentang kehidupan. Kompol Damar kemudian menatap Raka lagi. "Apa kamu benar-benar dicari oleh intelijen militer?" Raka tidak langsung menjawab. Ia menarik napas pelan. Sepertinya begitu. Para polisi yang berdiri di belakang Kompol Damar mulai terlihat semakin tegang. Mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap. Di satu sisi, mereka mendengar perintah dari pusat. Di sisi lain, pria yang sedang mereka bicarakan baru saja menyembuhkan Kompol Damar. Selena akhirnya berkata dengan suara yang penuh emosi. "Kenapa mereka mencarimu?" Raka menatapnya beberapa detik. Ada sesuatu di mata Selena yang berbeda sekarang. Tidak ada lagi kesombongan yang tadi pagi ia tunjukkan. Yang ada hanyalah rasa ingin mengerti. Raka menjawab dengan suara yang sangat tenang. "Karena seseorang akhirnya mulai mencari kebenaran." Kalimat itu membuat Kompol Damar sedikit mengerutkan alisnya. Kebenaran tentang apa? Raka menatap pria tua itu dengan tatapan yang sulit dibaca. Tentang pasien yang meninggal waktu itu. Ruangan kecil itu kembali jatuh dalam keheningan. Selena merasakan sesuatu di dalam hatinya bergerak pelan. Jika benar ada penyelidikan baru tentang kejadian lama itu, berarti kemungkinan besar cerita yang selama ini dipercaya orang mungkin tidak sepenuhnya benar. Kompol Damar perlahan mengangguk. Jika memang begitu, mungkin sudah waktunya kebenaran itu muncul. Selena mengangkat wajahnya. Ia menatap Raka dengan mata yang penuh harapan yang aneh. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ia tidak melihat pria ini sebagai orang asing. Namun sebelum siapapun sempat berkata sesuatu lagi, suara kendaraan lain tiba-tiba terdengar di depan proyek. Suara itu berbeda dari mobil polisi biasa. Lebih berat, lebih tegas. Beberapa pekerja proyek langsung menoleh ke arah jalan. 2 mobil hitam besar berhenti di depan gerbang proyek. Pintu mobil terbuka. Beberapa pria dengan pakaian rapi turun dengan langkah yang teratur. Para polisi yang berdiri di ruangan itu langsung mengenali sesuatu dari cara mereka bergerak. Salah satu polisi berkata dengan suara pelan, "Intelijen militer." Selena merasakan jantungnya kembali berdegup keras. Sementara Raka tetap berdiri di tempatnya dengan wajah yang sangat tenang. Seolah kedatangan mereka adalah sesuatu yang sudah ia duga sejak awal. Kompol Damar menatap pria itu sekali lagi sebelum berkata dengan suara yang dalam. "Sepertinya hari ini, bukan hanya ayahku yang akhirnya berdiri lagi." Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan dengan perlahan.
tetapi juga kebenaran yang sudah lama jatuh. Suara langkah sepatu para pria berpakaian rapi itu terdengar semakin dekat menuju area proyek. Para pekerja yang sejak tadi berdiri di sekitar pintu ruangan kecil itu perlahan menyingkir. Mereka tidak berani menghalangi jalan. Aura orang-orang itu berbeda. Langkah mereka tenang, wajah mereka serius, dan cara mereka memandang sekitar menunjukkan bahwa mereka sudah terbiasa berada dalam situasi yang tidak sederhana. Selena berdiri di samping ayahnya dengan napas yang terasa semakin berat. Ia menoleh ke arah Raka. Namun pria itu masih berdiri dengan sikap yang sama seperti sejak awal. Tenang. Seolah ia sudah tahu bahwa momen seperti ini suatu hari pasti akan datang. Kompol Damar memperhatikan semuanya dengan mata yang tajam. Meskipun tubuhnya masih belum sepenuhnya pulih, aura seorang pemimpin masih sangat terasa darinya. Para pria itu akhirnya berhenti di depan ruangan kecil tempat mereka berdiri. Salah satu dari mereka melangkah maju. Ia terlihat sekitar 40 tahun, dengan wajah tegas dan tatapan yang sangat tajam. Ia menatap Raka beberapa detik sebelum berkata dengan suara yang rendah namun jelas. Raka Sasmita. Semua orang di ruangan itu terasa menahan napas. Raka menatap pria itu dengan tenang. Sudah lama sekali. Pria itu mengangguk pelan. Benar. Sudah sangat lama. Selena melihat keduanya dengan rasa penasaran yang semakin besar. Ia bisa merasakan bahwa kedua orang ini tidak benar-benar asing satu sama lain. Kompol Damar akhirnya berkata, "Kalian datang untuk menangkapnya." Pria itu menoleh ke arah Kompol Damar dengan sikap hormat. "Kami datang untuk membawanya kembali." Kalimat itu membuat Selena merasa sedikit lega. Namun masih ada kegelisahan yang tersisa. Membawanya kembali untuk apa? Pria itu menjawab dengan tenang. Untuk membuka kembali penyelidikan lama. Beberapa polisi yang berdiri di ruangan itu langsung saling memandang. Cerita tentang operasi lama itu ternyata belum benar-benar selesai. Pria itu kembali menatap Raka. "Selama bertahun-tahun kami mencari keberadaanmu." Selena menoleh cepat ke arah Raka. "Selama ini kamu bersembunyi." Raka menggeleng pelan. "Aku tidak bersembunyi. Aku hanya hidup seperti orang biasa." Jawaban itu membuat beberapa pekerja proyek yang masih berdiri di sekitar mereka saling memandang. Bagi mereka Raka memang hanya seorang pekerja biasa selama ini. Namun sekarang semua orang mulai memahami bahwa hidup sederhana itu mungkin adalah pilihan yang sengaja diambil. Pria dari intelijen itu melanjutkan. "Beberapa bulan terakhir muncul bukti baru. Bukti yang menunjukkan bahwa kematian pasien waktu itu mungkin bukan kesalahanmu." Selena merasakan dadanya bergetar mendengar kalimat itu. Ia menatap Raka dengan harapan yang perlahan tumbuh. Berarti selama ini, kalimatnya tidak selesai. Namun semua orang mengerti maksudnya. Raka tetap tenang. Namun untuk pertama kalinya sejak pembicaraan itu dimulai, matanya terlihat sedikit berubah. Seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam hatinya. Kompol Damar tersenyum kecil. "Aku sudah bilang." Ia berkata pelan. Orang seperti dia tidak mungkin meninggalkan pasiennya begitu saja. Pria dari intelijen itu mengangguk. "Kami juga mulai percaya hal yang sama. Itulah sebabnya kami harus menemukannya." Selena memperhatikan semuanya dengan perasaan yang sangat aneh. Pagi itu ia datang dengan kesombongan. Ia menghina pria ini di depan semua orang. Namun sekarang ia justru berdiri di tempat yang sama dengan perasaan kagum yang tidak ia sangka. Ia menatap Raka dengan lebih lama. "Aku tidak pernah membayangkan hidupmu seperti ini." Suaranya terdengar lembut. Raka menoleh sedikit ke arahnya. "Hidup sederhana tidak selalu buruk." Selena mengangguk pelan. Namun di dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi melihat pria ini sebagai orang asing. Ada rasa hormat, ada rasa penasaran, dan ada sesuatu yang belum bisa ia jelaskan. Kompol Damar kemudian berkata dengan suara yang lebih santai. "Kalau begitu, akhirnya kebenaran akan muncul." Pria dari intelijen itu menjawab dengan tegas. "Itulah tujuan kami datang." Namun sebelum mereka sempat melanjutkan pembicaraan, salah satu pria intelijen yang berdiri di belakang tiba-tiba menerima panggilan melalui alat komunikasi kecil di telinganya. Wajahnya langsung berubah serius. Ia mendekat ke pria yang memimpin mereka dan berbisik sesuatu. Selena tidak bisa mendengar dengan jelas. Namun ekspresi wajah pria itu berubah drastis. Ia kembali menatap Raka dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya. Sepertinya situasinya sedikit berubah. Kompol Damar mengerutkan alisnya. "Berubah bagaimana?" Pria itu menjawab dengan suara yang lebih berat. "Ada seseorang yang tidak ingin kasus lama itu dibuka kembali." Ruangan kecil itu kembali terasa sangat sunyi.
Selena merasakan sesuatu yang dingin menjalar di punggungnya. Kompol Damar menatap pria itu dengan serius. Mau? Pria intelijen itu melanjutkan dengan perlahan. Orang yang dulu terlibat dalam kasus itu, mungkin akan mencoba menghentikan penyelidikan ini. Ia menatap Raka sekali lagi. Dan kemungkinan besar, mereka juga sedang mencari pria ini sekarang. Udara di sekitar proyek tiba-tiba terasa lebih dingin meskipun matahari siang masih bersinar terang. Kata-kata pria dari intelijen militer itu membuat semua orang di ruangan kecil tersebut kembali diam. Para pekerja proyek yang masih berdiri di sekitar pintu mulai saling berbisik pelan. Mereka tidak sepenuhnya mengerti cerita yang sedang terjadi, tetapi mereka bisa merasakan bahwa situasi itu jauh lebih serius daripada yang mereka bayangkan. Selena berdiri di samping kursi roda ayahnya dengan perasaan yang semakin gelisah. Ia menatap Raka. Namun pria itu masih berdiri dengan sikap yang sama. Tenang, tidak panik, seolah ia sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Pria dari intelijen militer melanjutkan dengan suara yang lebih rendah. Jika orang-orang yang dulu terlibat dalam kasus itu benar-benar takut penyelidikan dibuka kembali, mereka mungkin tidak akan tinggal diam. Kompol Damar mengangguk pelan. Ia memahami maksud kalimat itu. Artinya mereka bisa mencoba menyingkirkan saksi. Selena menahan napas. Saksi yang dimaksud jelas hanya satu orang. Raka. Salah satu polisi yang sejak tadi berdiri di dekat pintu akhirnya berkata dengan nada tegang. Berarti tempat ini tidak aman lagi. Pria dari intelijen itu mengangguk. Kemungkinan besar mereka sudah tahu bahwa Raka ditemukan. Para pekerja proyek mulai terlihat semakin takut. Beberapa dari mereka bahkan melangkah mundur sedikit. Namun Raka tetap berdiri di tempatnya. Ia melihat keluar ruangan sebentar, ke arah bangunan setengah jadi yang dikelilingi tumpukan pasir dan batu bata. Angin siang masih berhembus pelan. Ia kemudian berkata dengan suara yang tetap tenang. Aku tidak pernah ingin kembali ke dunia itu. Selena menatapnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sekarang ia mulai memahami. Raka tidak benar-benar bersembunyi selama ini. Ia hanya mencoba hidup jauh dari semua konflik yang pernah ia alami. Kompol Damar berkata dengan suara yang lebih tegas. Namun jika kebenaran akhirnya muncul, kamu tidak bisa menghindarinya lagi. Raka tidak membantah. Ia hanya mengangguk pelan. Selena memperhatikan keduanya dengan hati yang semakin berat. Ia tidak pernah menyangka hari itu akan berubah menjadi sesuatu seperti ini. Beberapa jam lalu semuanya terasa sederhana. Ia hanya ingin menemukan seseorang yang mungkin bisa membantu ayahnya. Namun sekarang ia berada di tengah cerita besar yang melibatkan militer, penyelidikan lama, dan ancaman dari masa lalu. Pria dari intelijen militer kemudian berkata, kami harus membawa Raka dari tempat ini. Semakin cepat semakin baik. Kompol Damar menoleh ke arah Selena. Putrinya itu terlihat ragu. Ia menatap Raka dengan mata yang penuh emosi. Selama ini ia selalu hidup di lingkungan yang teratur dan aman. Namun sekarang ia menyadari bahwa pria yang berdiri di depan mereka telah melalui kehidupan yang jauh lebih berat. Selena akhirnya berkata pelan. Kalau dia pergi sekarang, apakah dia aman? Pria dari intelijen itu menjawab dengan jujur. Kami akan melakukan yang terbaik. Jawaban itu tidak sepenuhnya menenangkan. Namun Raka terlihat tidak khawatir. Ia sudah menjalani hidup seperti ini terlalu lama untuk merasa takut. Kompol Damar kemudian berkata, kalau begitu kita tidak boleh menunggu lebih lama. Pria dari intelijen mengangguk. Benar. Namun saat mereka hendak melangkah keluar dari ruangan kecil itu, suara mesin mobil tiba-tiba terdengar dari luar proyek. Bukan satu mobil. Beberapa mobil. Para pekerja proyek yang berada di luar langsung menoleh ke arah gerbang. Suara kendaraan itu berhenti tepat di depan area pembangunan. Beberapa pria turun dari mobil dengan langkah cepat. Mereka tidak memakai seragam. Namun cara mereka bergerak menunjukkan bahwa mereka bukan orang biasa. Salah satu polisi yang berdiri di dekat pintu langsung berbisik dengan nada tegang. Mereka datang lebih cepat dari yang kita kira. Pria dari intelijen militer menatap ke arah gerbang dengan ekspresi serius. Sepertinya kita sudah tidak punya banyak waktu. Selena merasakan jantungnya berdegup sangat keras. Ia menoleh ke arah Raka. Pria itu tetap berdiri dengan wajah yang sama sekali tidak menunjukkan ketakutan. Namun Kompol Damar tiba-tiba berkata dengan suara yang tegas. Hari ini tidak akan ada yang menyentuhnya. Semua orang di ruangan itu menoleh ke arah pria tua tersebut. Kompol Damar berdiri perlahan dari kursi roda. Tubuhnya masih sedikit goyah. Namun tatapannya kembali seperti seorang polisi yang terbiasa menghadapi bahaya. Ia menatap ke arah gerbang proyek dan berkata dengan suara yang jauh lebih kuat.
Karena orang yang ingin menyingkirkan kebenaran, harus melewati aku dulu. Suasana di proyek bangunan berubah sepenuhnya. Tumpukan batu bata, pasir, dan besi yang tadi terlihat biasa kini terasa seperti latar sebuah peristiwa besar yang tidak pernah dibayangkan oleh para pekerja di sana. Beberapa mobil hitam berhenti di depan gerbang proyek. Pintu-pintunya terbuka dengan cepat. Beberapa pria turun dengan langkah yang teratur dan mata yang tajam memperhatikan sekeliling. Mereka tidak mengenakan seragam. Namun cara mereka bergerak membuat semua orang tahu bahwa mereka bukan orang biasa. Para pekerja proyek perlahan menyingkir. Tidak ada yang berani mendekat. Di dalam ruangan kecil itu, semua orang sudah memahami bahwa situasi tidak lagi sederhana. Pria dari intelijen militer menatap ke arah gerbang dengan wajah yang sangat serius. Sepertinya mereka datang lebih cepat dari yang kami perkirakan. Kompol Damar berdiri beberapa langkah di depan kursi rodanya. Tubuhnya memang masih sedikit lemah, tetapi tatapannya kembali seperti seorang perwira yang telah melalui banyak peristiwa dalam hidupnya. Ia menatap Raka sebentar. "Kamu harus pergi dari sini." Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah luar ruangan. Angin siang bertiup pelan melewati celah-celah dinding bata yang belum selesai. Suara para pekerja yang menjauh perlahan terdengar dari kejauhan. Selena berdiri beberapa langkah dari mereka dengan perasaan yang semakin tegang. Ia menatap Raka. "Pergi kemana?" Raka menjawab dengan tenang. "Kemanapun yang membuat semuanya berhenti mengejar." Kalimat itu membuat Selena merasa dadanya semakin sesak. Selama ini pria ini hanya ingin hidup tenang. Namun masa lalu terus mengejarnya. Pria dari intelijen militer kemudian berkata, "Kami sudah menyiapkan kendaraan di belakang proyek. Kita bisa keluar dari sana sebelum mereka masuk ke area ini." Kompol Damar mengangguk. Itu rencana yang paling masuk akal. Namun Raka justru menggeleng pelan. Semua orang menatapnya. "Kenapa?" Raka menatap ke arah para pekerja proyek yang masih berdiri jauh dari bangunan. Jika mereka masuk ke tempat ini, semua orang di sini bisa terlibat. Para pekerja itu hanyalah orang biasa. Mereka tidak tahu apa-apa tentang konflik ini. Kompol Damar mengerti maksudnya. Namun kita juga tidak bisa membiarkan mereka menemukanmu. Raka menatap pria tua itu dengan tenang. "Aku tidak ingin ada orang lain terluka karena aku." Selena merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Semakin ia mengenal pria ini, semakin ia melihat sisi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia teringat kembali kata-katanya di pagi hari. Ia menantang pria ini dengan kesombongan. Sekarang justru pria ini yang memikirkan keselamatan orang lain. Selena akhirnya melangkah lebih dekat. "Kamu tidak bisa menghadapi mereka sendirian." Raka menatapnya beberapa detik. Tatapan itu berbeda dari sebelumnya. Ada kelembutan yang tidak pernah terlihat sejak mereka bertemu. "Aku sudah menghadapi hal yang lebih buruk." Jawaban itu membuat Selena tidak bisa berkata apa-apa. Pria dari intelijen militer terlihat berpikir keras. "Jika mereka menemukanmu di sini, situasi bisa menjadi sangat berbahaya." Raka mengangguk. "Aku tahu." Ia kemudian menoleh ke arah Kompol Damar. "Terima kasih karena sudah mempercayaiku." Kompol Damar menatapnya dengan serius. "Aku tidak hanya percaya padamu. Aku berhutang nyawa padamu." Raka tersenyum tipis. Namun hutang itu sudah lunas hari ini. Ia menatap kaki Kompol Damar yang tadi sudah mampu berdiri dan berjalan beberapa langkah. Selena merasakan air matanya mulai kembali jatuh. Ia tidak tahu kenapa perasaannya terasa begitu berat. Beberapa jam lalu ia bahkan tidak mengenal pria ini. Namun sekarang ia merasa seolah tidak ingin pria ini pergi begitu saja. Di luar ruangan suara langkah para pria misterius itu semakin dekat. Pria dari intelijen militer berkata dengan nada tegas. "Kita tidak punya banyak waktu lagi." Raka mengangguk pelan. "Baik." Ia menoleh sekali lagi ke arah Selena. Matanya terlihat lebih lembut dari sebelumnya. Selena menahan napas. Ada sesuatu yang belum sempat ia katakan. Sesuatu tentang taruhan yang ia ucapkan di pagi hari. Namun kata-kata itu tidak pernah keluar dari mulutnya. Raka kemudian melangkah menuju pintu ruangan kecil itu. Sinar matahari siang menyinari tubuhnya yang masih mengenakan singlet lusuh penuh debu semen. Ia terlihat seperti pria biasa. Namun semua orang di ruangan itu tahu bahwa hidupnya jauh dari kata biasa. Kompol Damar memperhatikan punggungnya dengan ekspresi yang sangat serius. Pria seperti itu tidak pantas hidup dengan bayangan kesalahan yang bukan miliknya. Selena menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia berharap pria yang dulu ia hina itu bisa menemukan kehidupan yang benar-benar ia inginkan. Namun saat Raka baru melangkah keluar dari ruangan itu,
Salah satu pria yang baru datang dari gerbang proyek tiba-tiba bersuara keras. "Berhenti di tempatmu." Semua orang langsung menoleh. Beberapa pria bersenjata kini sudah berdiri di antara bangunan proyek. Dan salah satu dari mereka berkata dengan suara dingin, "Sepertinya orang yang kami cari akhirnya berhenti bersembunyi." Suasana proyek benar-benar berubah menjadi sunyi. Para pekerja yang tadi berdiri jauh dari bangunan hanya bisa menatap dengan wajah tegang. Tidak ada yang berani bergerak. Beberapa pria bersenjata berdiri di antara tumpukan batu bata dan besi bangunan. Mata mereka tertuju pada satu orang, Raka. Pria itu berdiri di pintu ruangan kecil dengan sikap yang tetap tenang. Singlet lusuh yang ia pakai masih penuh debu semen. Jika seseorang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mereka hanya akan melihat seorang tukang bangunan biasa. Namun orang-orang yang datang itu tahu siapa dia. Pria yang berdiri paling depan melangkah maju beberapa langkah. "Kami sudah lama mencarimu." Nada suaranya dingin dan penuh tekanan. Raka tidak menjawab. Ia hanya berdiri dengan tenang sambil memandang pria itu. Selena merasakan jantungnya berdetak sangat keras. Ia berdiri di dekat ayahnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Kompol Damar berdiri di samping kursi rodanya dengan tubuh yang masih belum sepenuhnya kuat. Namun tatapannya tetap tajam. Ia melangkah satu langkah ke depan. "Kalian tidak punya wewenang di wilayah ini." Pria bersenjata itu tersenyum tipis. "Kami tidak datang untuk meminta izin." Beberapa pria lain mulai bergerak perlahan mengelilingi area proyek. Situasinya menjadi semakin tegang. Pria dari intelijen militer yang datang sebelumnya langsung berdiri di depan Raka bersama beberapa petugas lainnya. "Ini bukan cara kalian bekerja," ia berkata dengan nada keras. Pria yang datang dari gerbang hanya tertawa kecil. "Kami tidak tertarik dengan aturan kalian. Yang kami butuhkan hanya satu orang." Ia menunjuk langsung ke arah Raka. Selena merasakan sesuatu yang dingin menjalar di tubuhnya. Ia menoleh ke arah Raka. Namun pria itu masih terlihat sama sekali tidak takut. Ia melangkah satu langkah ke depan. "Aku di sini." Semua mata langsung tertuju padanya. Kompol Damar berkata dengan suara yang keras, "Raka, jangan." Namun pria itu tetap melangkah keluar dari ruangan kecil itu. Ia berdiri di tengah halaman proyek yang penuh debu dan tumpukan bahan bangunan. Angin siang bertiup pelan melewati tempat itu. Para pria bersenjata itu memperhatikan setiap gerakannya dengan sangat waspada. Selena tidak bisa menahan diri. Ia melangkah maju. "Kamu tidak harus melakukan ini." Suaranya bergetar. Raka menoleh sedikit ke arahnya. Tatapannya lembut. "Jika aku terus lari, semua orang di sini akan ikut terlibat." Selena menggigit bibirnya menahan tangis. Ia tidak pernah menyangka akan merasakan kekhawatiran seperti ini terhadap seseorang yang baru ia kenal beberapa jam. Kompol Damar menatap Raka dengan rasa hormat yang dalam. Ia tahu pria ini bukan orang yang akan membiarkan orang lain menanggung akibat dari masa lalunya. Pria yang memimpin kelompok bersenjata itu akhirnya berkata, "Bagus. Setidaknya kamu tidak pengecut." Ia memberi isyarat kecil kepada orang-orang di belakangnya. Beberapa dari mereka mulai mendekat. Namun tepat saat mereka hendak melangkah lebih jauh, suara sirene tiba-tiba terdengar dari arah jalan. Satu sirene, lalu dua, kemudian semakin banyak. Semua orang menoleh ke arah gerbang proyek. Beberapa mobil militer dan kendaraan polisi berhenti dengan cepat di depan lokasi pembangunan. Puluhan petugas turun dengan langkah tegas. Pria yang memimpin kelompok bersenjata itu langsung mengerutkan alisnya. "Apa ini?" Kompol Damar tersenyum kecil. "Sepertinya kalian datang sedikit terlambat." Para petugas militer segera mengepung area proyek. Situasi berubah dalam hitungan detik. Pria dari intelijen militer yang tadi berbicara dengan Raka melangkah maju. Operasi ini sekarang berada di bawah kendali militer. Pria bersenjata yang datang dari gerbang terlihat sangat kesal. Ia menatap Raka dengan tajam sebelum akhirnya mundur beberapa langkah. Pertarungan yang tadi hampir terjadi akhirnya berhenti sebelum benar-benar dimulai. Selena menghela napas panjang yang sejak tadi ia tahan. Ia menatap Raka dengan mata yang penuh emosi. Kompol Damar berjalan perlahan mendekati pria itu. Kakinya masih belum sepenuhnya kuat, tetapi langkahnya terasa jauh lebih mantap daripada beberapa jam lalu. Ia berhenti tepat di depan Raka. "Hari ini kamu menyelamatkanku lagi." Raka tersenyum tipis. Namun kali ini bukan dari penyakit, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Selena berdiri tidak jauh dari mereka. Matanya masih merah karena air mata. Ia mengingat kembali semua yang terjadi sejak pagi. Ia datang dengan kesombongan. Ia menunjuk wajah pria ini dan menghina pekerjaannya.
Namun pada akhirnya pria yang sama justru menyelamatkan ayahnya dan bahkan seluruh orang di proyek itu. Selena menatapnya dengan perasaan yang tidak lagi bisa ia sembunyikan. Dan di dalam hatinya ia tahu satu hal. Orang yang dulu ia hina sebagai tukang bangunan biasa, ternyata adalah pria yang justru menyelamatkan hidup mereka semua. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.